Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber tentang bagaimana bidang ilmu perpustakaan memiliki peran penting dalam memperkuat semangat bela negara di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber bernama Ibu Prisinta, yang mana merupakan dosen ilmu perpustakaan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelum menyapa narasumber kita, saya akan membacakan biodata dari Ibu Prisinta terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Prisinta Wanastri, tempat tanggal lahir Bogor 17 Juli 1985. Untuk riwayat akademik, beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Antropologi di Universitas Indonesia dan S2 Ilmu Perpustakaan di Universitas Indonesia. Untuk riwayat pekerjaannya sendiri, pada tahun 2010 sampai 2021 beliau bekerja sebagai pustakawan di FISIP UI, dan di tahun 2021 sampai sekarang beliau bekerja sebagai dosen ilmu perpustakaan di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Oke, baiklah, yuk kita sapa narasumber kita. Terima kasih sudah hadir, Bu, atau Mbak mau manggilnya? Ibu aja, Bu. Oke, baiklah. Ya, terima kasih ya, senang berbagi dalam kesempatan ini. Terima kasih banget ya udah diundang. Oke, jadi saya punya beberapa pertanyaan nih mengenai bela negara. Nah, pertama-tama saya tuh sebagai pembuka, saya pengen tanya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit mengenai makna bela negara menurut pandangan Ibu, khususnya di lingkungan pendidikan. Oke, bela negara. Bela negara itu kan pada dasarnya kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara untuk mencintai, menjaga, kemudian berkontribusi bagi negara Indonesia ya kalau di sini ya. Nah, dan dalam konteks pendidikan, bela negara itu kan berarti dalam pendidikan itu sebenarnya secara sadar atau tidak disadari itu pendidikan itu wajib menanamkan nilai-nilai nasionalisme, tanggung jawab sosial, lalu semangat untuk memajukan bangsa melalui ilmu pengetahuan, etika, kemudian dan kontribusi nyata lah, bukan yang bentuknya kekerasan dengan senjata misalnya, tapi lewat apa? Kalau di pendidikan tentu lewat ya kita berkontribusi lewat memberikan ide lewat karya-karya ilmiah, tulisan, pemikiran kita gitu. Lalu kalau misalnya kita hubungkan nih dengan bidang ilmu perpustakaan, apakah ada keterkaitan sendiri dari bela negara itu dan hubungannya dengan literasi atau ilmu perpustakaan sendiri? Kalau di ilmu perpustakaan itu kan ya tentu sangat erat ya, kaitannya dengan bela negara, karena di perpustakaan sendiri itu apa tadi Mbak juga bilang kalau ada istilah literasi ya, dan itu sangat kental dengan berkaitan lah dengan ilmu perpustakaan gitu. Nah, dalam kaitannya bela negara untuk anak muda sendiri, literasi itu terutama literasi informasi itu kita ya melalui pendidikan ilmu perpustakaan itu membentuk generasi yang kritis, kemudian cerdas dan tidak berpengaruh lewat informasi palsu. Jadi ada kemampuan, literasi itu kan berkemampuan untuk menganalisis informasi-informasi nih yang nggak jelas nih misalnya. Terus kemudian kalau misalnya harus diketahui kebenarannya ya dari informasi-informasi tersebut. Kemudian juga di dalam era digital ini kemampuan berliterasi itu ya sangat diperlukan, terutama tadi sebenarnya paling penting itu adalah masalah etika dalam penggunaan ya literasi informasi ya, bagaimana cerdas menggunakan informasi, bukan hanya model mencari, kemudian juga menyampaikan informasi itu kepada halayak gitu ya. Ya tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nasional itu sendiri. Dan Ibu ini kan sebagai dosen ya yang akan nantinya mencetak calon-calon pustakawan ataupun akademisi di bidang ini. Nah,
apa sih peran yang bisa Ibu mainkan sebagai pustakawan? Waktu itu juga pernah menjadi profesional kan, dan sebagai akademisi di bidang perpustakaan dalam upaya mendukung bela negara ini sendiri. Ya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau di perpustakaan itu kan dikenal dengan istilah literasi ya, literasi informasi. Jadi di sini berliterasi itu kan gimana ya? Masyarakat itu harus kritis dalam mencari informasi, kebenarannya dari mana, terus dalam mengelola informasi juga harus beretika juga dalam menyampaikan informasi kepada halayak ya. Nah, di sini sebenarnya dulu saya sebagai pustakawan dan sekarang juga saya sebagai pendidik itu mengajarkan anak-anak ya, terutama untuk mahasiswa saya yang mau perpustakaan itu kedepannya nanti mereka saat menjadi pustakawan itu gimana caranya mampu mendidik atau mengajarkan tadi masalah pendidikan berliterasi informasi. Mungkin nanti di perpustakaan ya tempat mereka bekerja gitu ya. Bagaimana mereka bisa mengadakan pelatihan-pelatihan literasi informasi, bahkan sebenarnya tidak harus jadi pustakawan ya secara langsung, di keluarga sendiri gitu misalnya. Di keluarga sendiri itu mereka bisa sebenarnya mengajarkan keluarganya bagaimana caranya berliterasi dengan baik. Yang paling penting adalah sebenarnya beretika yang tadi, bagaimana caranya mereka mau mengelola informasi, terus mengelola semua hal-hal yang berkaitan dengan jangan sampai informasi yang mereka sampaikan atau orang-orang sampaikan gitu malah jadi membuat gaduh ya gitu. Jadi membantu masyarakat berpikir rasional, ya beretika, terus ya berjiwa nasionalistik. Setelah itu biasanya tantangan-tantangan apa saja yang Ibu hadapi yang terbesar lah dalam menanamkan nilai bela negara, apalagi kan Ibu mengajarnya tuh anak-anak muda yang mungkin kebanyakan generasi Z yang orang pikir kan agak susah nih untuk diajarin. Itu tuh tantangan terbesarnya tuh apa ya? Sekarang kan eranya big data ya, kalau misalnya maksudnya informasi yang banyak gitu, dan tapi ya tadi informasi itu perlu diajarkan masalah kejelasan sumbernya. Jadi ada nilai-nilai informasi lah yang perlu dianalisis lebih lanjut, kebenaran sumbernya, datanya benar atau tidak, isinya benar atau tidak gitu. Nah, jangan sampai ternyata informasinya itu salah, terlebih justru informasi yang disampaikan nanti itu berisi hoax, gitu ya, berisi hoax, terus ada ujaran-ujaran kebencian, terus ada disinformasi yang justru meremahkan ya. Kalau misalnya kayak gitu kan, ya Mbak juga lihat tahu sendiri lah kalau misal sekarang di era media sosial ya, media sosial itu kan banyak hoax yang justru melemahkan ya persatuan bangsa gitu. Jadi makanya itu yang jadi tantangan terberat. Jadi makanya saya selalu mengingatkan untuk pada anak-anak ya, sebenarnya mahasiswa itu ya berusaha lah, walaupun misalnya nih hanya diajarkan ya awalnya diajarkan berliterasi informasi, coba mulai dari diri sendiri bagaimana mereka harus bisa melakukan literasi informasi tadi gitu ya, untuk menganalisis informasi di sekitarnya, terus ya tadi masalah beretika penggunaan informasinya segala. Kalau dari kampusnya sendiri nih Bu, dari UIN-nya, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan sama kampus untuk menumbuhkan semangat bela negara di teman-teman mahasiswa? Banyak ya sebenarnya. Kampus itu mengintegrasikan nilai-nilai bela negara dalam kegiatan akademik ya, terutama kalau misalnya di jurusan saya sendiri ya, itu pasti ada perkuliahan berkaitan dengan literasi informasi tadi, beretika informasi terutama gitu. Terus juga ada pembelajaran mengenai literasi kebangsaan ya, istilahnya kewarganegaraan segala itu ada. Terus juga beberapa kali sebenarnya sering ya mahasiswa itu secara
sadar itu, misalnya membuat lomba-lomba esai kepada khalayak gitu ya, bertema tentang nasionalisme, terus juga melakukan pengabdian masyarakat yang menumbuhkan rasa-rasa kepedulian sosial terutama. Itu intinya sih sebenarnya bela negara itu ya terutama untuk kampus ya, untuk kampus itu sendiri diajarkan secara, sebenarnya mereka tidak secara langsung wah ini bela negara gitu, tapi lewat praktek-praktek yang sebenarnya mereka tidak sadari gitu ya. Jadi lewat aktivitas yang membangun karakter mereka, pengetahuan mereka tentang bela negara itu sendiri. Kalau Ibu ya sendiri kan ASN, apakah kampus juga memberikan pembelajaran bela negara mengenai untuk tenaga didik dan tenaga pendidik dan tenaga-tenaga di kampus lainnya, Bu? Tentu yang paling penting itu kan kalau misalnya sebagai ASN ya lewat ini ada pendidikan pengajaran lah di awal-awal saya menjadi ASN itu bagaimana terutama kalau misalnya dalam kehidupan harus bersikap jujur lah gitu yang paling penting, menjaga kejujuran, terus harus berkontribusi secara maksimal. Kalau misalnya di kampus kan berarti kan kita lewat tridharma ya, itu harus dilakukan dengan baik gitu ya, bukan hanya masalah pengajaran aja tapi semuanya kontribusi gitu ya, dalam penelitian juga, dalam pengabdian masyarakat juga. Jadi di sini kita secara langsung ya berkontribusi untuk negara, tapi tidak lewat kekerasan, tidak lewat militer, tidak lewat ya. Terus gimana kita juga harus menjaga kata-kata gitu ya di dalam masyarakat juga, itu juga menjadi hal yang penting juga gitu. Jadi ya secara tidak langsung ya kita diajarkan untuk bertanggung jawab lah terhadap negara kita, menjaga persatuan, gitu, menjaga nasionalisme gitu ya, lewat yaitu kegiatan-kegiatan pendidikan, pengajaran, terus tadi tridharma tadi lah. Berarti UIN tuh memang lengkap ya, maksudnya pendidiknya juga diajarkan tentang bela negara, mahasiswanya juga ditanamkan tentang bela negara, jadi semuanya lengkap lah mengerti tentang bela negara. Yeah. Dan sebagai penutup nih Bu, apa pesan Ibu untuk generasi muda, terutama untuk ASN muda, agar bisa menerapkan semangat bela negara di kehidupan sehari-hari dan di kegiatan kedinasan? Yang pasti ya dari hal-hal yang kecil ya, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya tadi saya bilang bersikap jujur, itu yang paling penting. Terus pun dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan yang kesehariannya itu pasti harus mau belajar terus, karena kan setiap walaupun misalnya pekerjaannya itu setiap saat kelihatannya rutinitas gitu ya, tapi sebenarnya ternyata banyak pembelajaran di situ ya. Jadi makanya harus mau belajar. Kemudian tadi kalau berkaitan dengan berliterasi, informasi, ya gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jagalah etika penggunaan informasinya ya, jangan sampai kita itu menyebarkan berita-berita yang salah. Terus, jadi justru itu kan kita juga jadi dosa ya kalau misalnya kita menyebarkan berita-berita yang salah. Terus ya jadilah generasi-generasi yang cerdas, berkarakter gitu ya, terus mencintai tanah air ya lewat tindakan-tindakan yang sepele, sebenarnya kelihatannya kecil tapi sepele gitu, tapi ternyata itu menjadi penting dalam menjaga keharmonisan berkewarganegaraan lah kita sesama warga negara Indonesia gitu. Itu sih paling. Baik, terima kasih Bu atas bincang-bincangnya hari ini, luar biasa sekali. Semoga teman-teman kita di YouTube juga bisa belajar mengenai dan mengambil inspirasi lah mengenai wujud bela negara yang sebenarnya itu nggak cuma militer doang, bahkan melalui literasi dan kecerdasan informasi juga bisa kan. Jadi ya sampai jumpa semuanya, tetap semangat dan mari terus mencintai Indonesia melalui pengetahuan. Dadah.